Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali rekan-rekan sekalian. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai restrukturisasi, di mana nanti kita akan mempelajari terkait dengan merger, ada konsolidasi, akuisisi, dan lain sebagainya. Namun pada video pembelajaran kali ini kita akan memfokuskan pembahasan pada merger. Nah, untuk merger ini kita akan mempelajari terkait dengan pengertian dari merger, kemudian apa sih pengertian merger itu berdasarkan hukum yang ada, kemudian kita juga akan mempelajari terkait dengan tujuan dari merger tersebut dan bentuk-bentuk apa saja yang ada dalam merger. Nah, dengan diadakan merger tersebut, kelemahan apa saja yang ada, termasuk juga kelebihan apa yang diberikan dengan adanya merger. Lalu, kita juga di sini akan mempelajari contoh dari merger itu sendiri, terutama dalam hal ini untuk lembaga keuangan ya, khususnya perbankan, sesuai dengan pembahasan kita pada minggu ini. Oke, kita akan bahas selanjutnya. Baik, seperti rekan-rekan sekalian lihat di layar, di sini merger itu memang penyatuan bisnis ya, atau penggabungan, di mana hal ini dilakukan untuk mencapai kepemilikan dan juga atau pengawasan bersama. Jadi dapat dikatakan bahwa secara luas merger itu berarti pengambil alihan suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya pada saat kegiatan usaha perusahaan tersebut itu disatukan. Jadi bisa dikatakan bahwa merger ini sebagai pengambil alihan seluruh aktiva maupun pasiva yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk diambil alih, ya. Jadi diambil alih atau perusahaan yang baru. Nah, di sini jika rekan-rekan sekalian lihat, untuk pengaturan dari merger tersebut di dalam undang-undang, ini pertama kali pengaturan merger tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Namun sebelum adanya undang-undang tersebut, sudah terdapat pengaturan merger, namun tingkat pengaturannya itu di bawah undang-undang. Nah, diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ini memberikan dasar hukum yang lebih tinggi dan akurat terhadap kegiatan dari merger. Nah, kemudian pengertian merger dalam hukum. Jadi kalau kita lihat berdasarkan pasal 1 untuk peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan PP atau di sini PP nomor 27 tahun 1998, di mana merger ini adalah pembuatan hukum yang dilakukan satu perseroan atau lebih, ya bisa satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, dan selanjutnya nanti perseroan yang menggabungkan diri ini menjadi bubar. Nah, menurut pasal 1 angka 2, jika rekan-rekan sekalian lihat di layar, ya tercantum bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 ini tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi bank. Ini PP Nomor 28 Tahun 1999. Merger ini adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi ya terlebih dahulu. Nah, di sini rekan-rekan sekalian, silakan lihat di layar, di mana jika kita kaji untuk merger ini, tujuan dilakukannya ini salah satunya adalah untuk meningkatkan sinergi perusahaan, jadi sehingga dapat menciptakan efisiensi yang mampu mengurangi biaya-biaya produksi, ya. Di mana nanti hasil merger akhirnya ini dapat memaksimalkan tingkat keuntungan. Nah, pada umumnya merger ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai sasaran dengan meningkatkan konsentrasi pasar, jadi lebih fokus, kemudian meningkatkan efisiensi, bisa juga untuk mengembangkan inovasi, dan sebagai alat investasi. Baik, untuk selanjutnya, tadi kita telah mengkaji terkait dengan merger, dasarnya. Nah, di sana kita dapat simpulkan bahwa dalam merger itu memang jika kita mengkaji jenis penyatuan bisnis merger ini
bentuk-bentuknya itu di sini pembagiannya, jika kalian lihat ada merger vertikal, ada merger horizontal, maupun merger konglomerat. Nah, untuk yang pertama di sini merger, kita akan mengkaji merger horizontal ya. Untuk merger horizontal, nah merger horizontal ini memang terjadi apabila ya untuk horizontal, kali ini saya salah mencantumkannya, merger horizontal. Jadi untuk merger horizontal ini terjadi apabila perusahaan ini bergabung pada perusahaan dalam industri yang sama. Nah, kemudian nanti akan melakukan konsolidasi bisnis dengan perusahaan yang beroperasi di ruang yang sama. Nah, biasanya hal ini terjadi antara sesama pesaing yang menawarkan jasa yang ditawarkan ataupun barang, produk apapun itu yang ditawarkan dalam industri tersebut. Nah, di mana jika kita lihat merger horizontal ini terjadi apabila satu perusahaan melakukan merger dengan perusahaan lainnya yang memproduksi dan menjual produk yang sama ya. Kemudian merger horizontal ini dapat membuat perusahaan lebih efisien dalam menjalankan operasi untuk skala ekonomi dan juga keuangan. Contohnya kira-kira sudah ada gambaran belum dari rekan-rekan sekalian? Nanti kita akan kaji ya di bagian akhir. Kemudian merger vertikal. Nah, untuk merger vertikal ini terjadi ketika perusahaan itu bergabung dengan perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang berbeda. Kalau tadi untuk merger horizontal, di sana produknya itu sama, ya produknya sama. Ya, di sini mergernya ini memiliki produknya yang sama, tapi kalau merger vertikal, di sini penggabungannya di mana melibatkan suatu tahapan operasional produksi yang berbeda, yang saling berhubungan satu sama lain, mulai dari atas sampai dengan bawah. Nah, untuk merger vertikal dapat membawa sebab tidak baik karena dapat menyebabkan perusahaan menguasai produksi dari atas ke bawah, dan ini merupakan halangan bagi pendatang baru dalam bisnis yang bersangkutan. Nah, supaya lebih jelas, nah untuk merger vertikal ini terjadi ketika perusahaan itu bergabung dengan perusahaan lain yang memproduksi barang atau jasa yang berbeda. Nah, untuk merger vertikal ini terjadi ketika penggabungan operasi dua perusahaan atau lebih yang sebenarnya itu beroperasi pada level yang berbeda dalam rantai pasokan industri. Nah, biasanya jika contohnya ya untuk merger vertikal ini, contohnya misalkan perusahaan mobil yang bergabung dengan pemasok suku cadang, ini merupakan merger yang bersifat vertikal. Karena memang penggabungan tersebut itu memungkinkan perusahaan mobil untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan harga yang lain. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengkaji mengenai merger konglomerat. Nah, untuk merger konglomerat ini dapat kalian lihat bahwa merger konglomerat ini terjadi apabila perusahaan hasil merger itu tidak ada hubungan dengan usaha sebelumnya. Ya, merger konglomerat terjadi antara perusahaan-perusahaan yang tidak bersaing, yang tidak memiliki hubungan penjual dan pembeli. Dari bentuk merger konglomerat ini melibatkan perusahaan yang menjalankan usahanya di pasar yang berbeda, jadi tidak ada dampak persaingan. Oke, itu penjelasan dari masing-masing merger ya, terkait dengan merger konglomerat, kemudian merger vertikal maupun horizontal. Selanjutnya di sini untuk proses merger, ya dapat rekan-rekan sekalian lihat di layar. Nah, untuk yang pertama ini ada nama dan tempat kedudukan PT yang melakukan penggabungan, kemudian alasan serta penjelasan masing-masing direksi yang akan melakukan penggabungan. Selain itu, untuk proses selanjutnya adalah tata cara konversi saham dari masing-masing PT. Lalu di sini juga ada perubahan PT hasil penggabungan sesuai dengan bentuk yang ada. Selain itu, dari Aktiva untuk neraca perhitungan laba rugi yang meliputi 3 tahun terakhir dari PT yang melakukan penggabungan. Kemudian
hal-hal yang perlu diketahui pemegang saham masing-masing. Ini proses yang harus dilalui ya dalam proses pembentukan merger itu. Nah, kemudian kita akan melihat sebenarnya apa sih keuntungan, tadi kita sudah mengkaji terkait dengan tujuannya, manfaatnya. Lalu pasti ada kelemahan dan juga ada kelebihan dari dilaksanakannya kegiatan merger ini. Nah, kita lihat sebenarnya apa sih keuntungan dari dilaksanakannya kegiatan merger. Nah, keuntungannya di sini yang pertama ini adalah salah satunya untuk menguntungkan dalam hal untuk program riset dan pembangunan. Kemudian dalam hal skala ekonomi yang bisa terus berkembang. Selain itu juga dengan adanya merger, di sini akan menghindari duplikasi produk maupun jasa. Nah, sisi negatifnya mungkin terkait dengan harga yang lebih tinggi untuk konsumen pembeli produk. Bisa juga pengurangan karyawan karena dileburkan penggabungan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, dan bisa juga hal ini dapat mengakibatkan pilihannya lebih sedikit untuk konsumen. Nah, untuk merger contohnya, ini contohnya misalkan Exxon dengan Mobil. Jadi Exxon Mobil, di mana Exxon Mobil ini merupakan gabungan dari dua perusahaan yang berbeda dan bersaing sebelumnya, sekarang bergabung karena tingkat daya saing yang semakin besar di bidangnya, yaitu oil, research, dan refinement. Jadi dengan Shell, Castrol, dan juga perusahaan minyak besar lainnya. Nah, merger dari kedua perusahaan minyak ini merupakan contoh merger yang berhasil dan sukses. Lalu contoh merger yang tidak sukses itu seperti apa? Contohnya adalah Daimler dan Chrysler. Jadi Daimler Chrysler ini dan Mercedes-Benz ini pernah melakukan merger pada tahun 1998 untuk kerjasama dalam mendominasi pasar mobil di Atlantik. Namun, selama berjalannya kerjasama tersebut, ini pihak Daimler ini merasa diambil alih oleh Mercedes, jadi tidak selaras dengan sistem yang diinginkan oleh pihak Chrysler. Nah, akibatnya penjualan kedua perusahaan itu turun dan tidak ada hasil dari merger ini. Ini adalah salah satu contoh merger yang buruk, ya, berbeda dengan kondisi sebelumnya. Nah, contoh di Indonesia, kira-kira apa khususnya di perbankan? Contohnya adalah Bank Niaga melakukan merger dengan Lipo Bank, ya, sehingga saat ini menjadi Bank CIMB Niaga. Kemudian ini juga ada bank-bank lainnya, contohnya ada bank-bank lain yang merger menjadi Bank Danamon. Dan yang paling terbaru saat ini adalah merger dari Bank Syariah di Indonesia, yaitu ada BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah, menjadi di sini Bank Syariah Indonesia. Itu adalah contoh terkait dengan merger. Jadi Anda bisa mengklasifikasikan ya, kira-kira masuk ke bentuk merger apa sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kan ada pembentukan merger ini berdasarkan produk yang sama ataupun tidak, atau yang lainnya. Jadi semoga jelas apa yang disampaikan kali ini. Terima kasih atas partisipasi kalian telah mengikuti kegiatan hari ini pada video pembelajaran. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.